Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Realme 10 yang kondisinya layarnya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan membuka tutup belakang terlebih dahulu untuk membongkari handphone ini. Kita buka dengan menggunakan blower uap. Bisa menggunakan head layer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat manas lainnya. Yang pasti alat manas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakang atau back covernya. Bagaimana kalau tidak menggunakan alat manas seperti ini? Jawabannya juga pasti bisa, cuman mungkin agak sedikit susah ya. Tapi kalau tidak menggunakan alat manas ini bisa dibantu dengan menggunakan cairan seperti cairan glue remover yang bisa dibeli dari online atau menggunakan thinner atau menggunakan minyak kayu putih untuk membantu mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan melepasi tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya akan menyisitnya dengan menggunakan mika. Mika ini bisa diambil dari mika bekas tempered glass atau mika bawaan LCD. Biasanya kalau kita beli LCD ada bawaan mikanya seperti ini. Kita bisa menggunakannya atau bisa menggunakan mika-mika yang lain. Yang pasti mikanya berbentuk pipih seperti ini dan bisa digunakan untuk menyisit tutup belakang dan nanti akan digunakan juga untuk menyisit LCD-nya. Kita akan menyisit tutup belakang ini dengan pelan-pelan saja sampai tutup belakang ini terlepas dengan sempurna. Karena di bagian sini agak keras, kita berikan panas terlebih dahulu untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya atau bezelnya ini. Kita lepasi semua baut-baut itu satu persatu. Dan untuk bagian penutup kameranya ini kita harus menyungkilnya. Kita lepas penutup kameranya ini karena di bawahnya ada bautnya yang tersimpan. Jadi kita harus melepasi terlebih dahulu untuk mempermudah pelepasan bautnya. Kemudian kita lepas baut di bawah kamera itu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita lepasi semua bautnya, kita akan melanjutkan dengan pelepasan SIM tray-nya ini ya. Karena kita lupa melepasnya tadi yang pertama kali. Dan kita melepas untuk penutup mesinnya atau bezelnya. Kita akan melepasi di sini bisa menggunakan kuku jari atau bisa menggunakan alat membantu pembuka casingnya berupa mika atau apapun juga itu. Dan jangan langsung ditarik karena di sini ada fingerprintnya di bagian tengahnya ini. Ini adalah fleksibel fingerprintnya. Kita lepas fleksibel fingerprintnya. Dan kemudian kita lepas untuk soket baterainya dan diikuti oleh pelepasan soket LCD-nya. Untuk soket LCD-nya sendiri ada di bagian bawahnya. Dan ini adalah soket LCD-nya di bagian bawah ini. Dan kita akan mencoba untuk layar LCD yang baru. Dan ini adalah layar LCD yang baru. Kita akan mencoba LCD-nya. Kita pasang untuk soket LCD-nya. Dan kita pasang untuk soket baterainya. Kemudian kita akan menyalakan handphonenya. Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita akan mencoba kontrasnya terlebih dahulu. Kita coba kontrasnya dan kita yakinkan kontrasnya berjalan dengan normal. Kemudian kita akan coba untuk menekan dan menahan salah satu ikon seperti ini dan akan menggeser-geserkannya.
yang akan melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan icon itu telah melewati area LCD-nya dengan mudah dan nyaman saja. Dan kita akan mencoba untuk masuk ke menu pengetikan dan kita akan mengetikkan huruf dan angka satu-satu. Kita rasakan kenyamanan pengetikannya. Kita yakinkan tidak ada masalah dalam pengetikannya. Dan kita akan mencoba untuk merespon infonya dengan mematikan dan menghidupkan lagi layarnya. Kita coba mematikan dan menghidupkan lagi layarnya. Kita yakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Dan kita akan mematikan handphonenya. Setelah handphonenya mati, kita akan melepas soket baterainya dan soket LCD-nya. Sedikit info di sini bahwa di sini kita menggunakan LCD in-cell. Jadi layar LCD ini sebenarnya menggunakan layar LCD AMOLED yang bisa digadai menggunakan layar LCD OLED atau bisa menggunakan layar LCD in-cell. Di sini kita menggunakan layar LCD yang biasa saja, yaitu LCD in-cell, yang menurut saya LCD ini cukup bagus untuk dipakai. Dan kita akan melanjutkan dengan pemberian panas pada LCD-nya. Di sini kita menggunakan separator LCD, bisa menggunakan head layer atau menggunakan blower uap atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan memudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan melepasi LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang tadi juga bisa menggunakan mika apapun ya. Bisa menggunakan mika custom parent glass atau mika seperti ini dari LCD atau mika yang berasal dari apapun ya, yang pasti berbentuk pipih yang bisa digunakan untuk menyisit layar LCD-nya. Setelah layar LCD-nya kelepas, kita perhatikan untuk bagian bawahnya ini, kita melepasi dulu untuk penutup buzzernya ini, kemudian kita longgarkan sedikit untuk bagian papan bawahnya. Dan biasanya ada penguncinya di sini berupa karet. Kita lepasi dulu karetnya karena karet ini adalah karet pengunci. Kita lepas karetnya, kemudian kita baru bisa melepas fleksibel LCD-nya. Dan seperti inilah perbedaan dari LCD AMOLED dengan LCD in-cell. LCD yang baru ini adalah LCD in-cell, sedangkan bawaan infonya adalah AMOLED. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita akan meletakkan dulu body frame-nya ini di tempat yang datar, bisa di keramik atau kaca, untuk meyakinkan bahwa tidak ada bengkong di body frame-nya. Kemudian kita akan mencoba layar LCD-nya terlebih dahulu. Kita pasang layar LCD-nya, kita paskan, kita plakkan terlebih dahulu ya. Kita akan meyakinkan bahwa LCD itu bisa terpasang plak di body frame-nya juga. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem pada pinggir-pinggir body frame-nya. Sebelum pemberian lem ini perlu diperhatikan juga untuk penutup speakernya bagian atas. Apabila penutup speaker itu menempel di LCD yang lama, dikembalikan di body frame-nya. Apabila dia sudah ada di body frame-nya, jadi kita biarkan saja untuk penutup speaker ini agar penutup speakernya tetap terpasang di atasnya. Kita berikan lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir LCD atau body frame-nya ini. Dan kita akan melepasi semua plastiknya agar tidak menutupi kameranya. Plastiknya kita lepas terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita pasang LCD-nya, kita yakinkan fleksibel LCD-nya telah masuk dengan sempurna. Dan kita akan merapatkan LCD-nya, kita akan plak-plakkan, kita akan presisikan, kita akan senterkan antara kanan kiri, atas dan bawah, kita senterkan. Kita pasang secara plak sempurna, terpasang di body frame-nya ya. Kemudian kita akan menahan sementara dengan karet. Bisa menggunakan karet, bisa menggunakan isolasi untuk menahan sementara LCD-nya sampai LCD-nya itu dirasa kuat dan kering. Karena di sini saya menggunakan karet, jadi saya menggunakan karet saja seperti ini. Saya kasihkan karet sedikit demi sedikit, satu persatu seperti ini, sampai menyelimuti LCD-nya agar menahan sementara LCD-nya sampai LCD itu kuat dan kering.
Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa LCD itu kuat dan kering. Setelah LCD itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karetnya. Kalau menggunakan karet, kita akan melapasi isolasinya kalau menggunakan isolasi. Dan kita lanjutkan, ini adalah papan bawahnya tadi. Kita akan mengembalikan karet pengunci LCD-nya, pengunci fleksibel LCD-nya. Kita kembalikan saja apabila ingin dikembalikan. Apabila tidak dikembalikan juga tidak apa-apa. Dan kita rapikan kembali semua fleksibelnya, soket-soketnya kita kembalikan semuanya untuk papan bawahnya. Kemudian kita kembalikan juga untuk soket ini dan kita pasang kembali untuk soket LCD-nya, soket papan bawahnya. Kita pasang secara plak dan sempurna ya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket baterainya. Kita yakinkan soket baterainya terpasang plak dan sempurna. Kemudian kita coba menyalakan handphonenya terlebih dahulu agar kita meyakinkan bahwa LCD itu masih hidup seperti apa yang kita harapkan. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan perlengkapan handphonenya. Kita pasang kembali untuk buzzernya bagian bawahnya ini. Kemudian kita akan memasang untuk bezelnya atau penutup mesinnya. Kita pasang penutup mesinnya. Kita kembalikan untuk fleksibel fingernya. Kita pasang fleksibel fingernya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan untuk bezel atau penutup mesinnya. Kita rapat-rapatkan seperti ini dan kita yakinkan bahwa jempolnya berada di casingnya saat merapatkan ya. Dan untuk fingernya ini kita rapikan terlebih dahulu, nampaknya ada yang terjepit. Kita akan memasangnya dengan sempurna ya. Setelah kita pasang dengan plak dan sempurna, kita lanjutkan dengan pengembalian baut-bautnya. Kita akan kembalikan semua baut-bautnya satu persatu. Setelah kita pasang kembali baut di bawah penutup kameranya, kita kembalikan penutup kameranya yang tadi juga. Dan kita lanjutkan untuk pengembalian semua baut-bautnya. Dan kita akan melanjutkan pemberian lem pada penutup belakang atau back covernya tadi. Kita kasihkan lem secara menyeluruh rata di pinggir-pinggirnya. Kemudian kita akan memasang kembali penutup belakangnya. Kita biarkan sejenak untuk lemnya sedikit mengering ya. Ini adalah SIM tray-nya, kita kembalikan dulu. Kemudian kita pasang untuk penutup belakangnya. Kita rapikan, kita pelap-lakan untuk penutup belakang atau back covernya ini sampai terpasang dengan plak dan sempurna. Dan kita akan melanjutkan dengan pemberian tempered glass atau anti gores pada LCD-nya. Sebelumnya kita bersihkan dulu dengan menggunakan pembersih bawaan anti goresnya yang basah. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Kemudian diikuti dengan pembersihan dengan menggunakan yang kering. Kita bersihkan juga dengan sebersih-bersihnya. Kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass-nya. Kita yakinkan pemasangannya terpasang dengan plak dan sempurna. Kita senterkan antara atas bawah kiri kanan. Kita plakkan ya, kita senterkan pas berada di tengah-tengah titik senternya. Kemudian kita pasang tempered glass-nya. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.